Puji Tuhan, selamat datang di minggu pertama bulan Juni. Hari ini kita bersyukur Tuhan bawa kita sampai di sini. Puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang dibangun bersama di dalam kasih. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara mengenai pembangunan, maka salah satu keajaiban dalam dunia konstruksi ini adalah kemampuan berbagai material yang berbeda-beda untuk membentuk satu bangunan yang utuh. Ya, seperti ada batu, besi, kemudian pasir, material yang lainnya, seng dan lain sebagainya. Semua itu berbeda-beda. Kita di dalam komunitas ini kalau dianalogikan sebagai gereja itu sebagai bangunan di dalam komunitas El Shaddai Big Family, maka kita semua ini berbeda-beda. Ada gembala, ibu gembala, singers, song leader, pemain musik, rebana, kemudian ada pemimpin-pemimpin di persekutuan doa, gembala-gembala rayon, kemudian bagian-bagian yang ditangani di dalam semua pelayanan, penerima tamu, membersihkan ruangan ini, dan multimedia, ada bagian yang tak terlihat. Tapi semua itu adalah komponen yang bisa mengkonstruksikan komunitas ini, bangunan ini sehingga menjadi utuh dan luar biasa. Baik, mari kita akan membacakannya. Ayat yang pertama itu terambil di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua dan kita membacakannya. Naskah ini yang sangat penting, ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22, dalam hitungan yang ketiga kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Silakan duduk. Kalau kita membaca naskah ini, maka kesadaran awal kita untuk memahami satu konstruksi bangunan rumah Allah adalah siapa kita. Kita harus mengorek dulu ini, memunculkan dulu satu kesadaran yang tinggi bahwa pertanyaannya adalah siapa saya. Dan di dalam seluruh naskah kitab suci, kita akan menemukan satu urutan kebenaran dari satu bagian kepada bagian yang lain. Alkitab membeberkan tentang manusia mulai ada di dunia ini. Kemudian dia mulai mengurutkan nama-nama yang kemudian memiliki
rasa takut dengan Tuhan. Ada Kain, ada Habel. Ada Set, Enos, ada generasi yang lain. Maksudnya di sini adalah satu perbedaan mengenai keterpisahan dan kedekatan dengan Tuhan. Ada Henokh, ada Lamek. Henokh yang hidup bergaul dengan Tuhan dan dia dekat dengan Tuhan. Ada Lamek yang membunuh dan dia berkata, aku ini lebih kejam dan aku pantas untuk mendapatkan bagian dari hasil dari pembunuhan saya. Ada Nuh dan keluarganya. Ada orang-orang yang di luar komunitas Nuh. Itu yang terjadi di sini. Kita melihat bahwa setiap urutan peristiwa-peristiwa itu, dan Alkitab mencatat bahwa ada satu bangsa yang Tuhan pilih. Di dalam semua proses evolusi sejarah manusia yang sangat panjang. Karena generasi yang lainnya itu di dalam bahasa Alkitab disebut suku barbar, suku Tartar. Jadi barbar Tartar itu adalah semua komunitas bangsa yang sudah menjauh dari Tuhan. Termasuk saya dan saudara yang tidak masuk hitungan keturunan Israel dalam garis keturunan secara darah manusiawi, dari gen manusia. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita semua yang disebut di dalam konteks kitab suci, ya makanya sebenarnya istilah kafir itu karena kitab suci ini ditulis 1500 tahun sebelum Masehi pada zaman Musa, maka istilah awal yang kita kenal di dalam Alkitab itu istilah tentang kafir itu dari Alkitab. Maka kita keturunan yang di Indonesia sini tidak ada sangkut pautnya dengan keturunan Israel menurut catatan kitab suci, kita ini disebut kafir. Jadi kita disebut kafir. Nah, bahasanya Rasul Paulus waktu mencatat catatan ini, dia tidak menyebut kafir di sini, tapi ya dia akan sedikit lunakkanlah bahasanya. Ayat 19 di sini dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kita catat di sini. Kata kafir diterjemahkan bebas oleh Rasul Paulus di dalam suratnya itu sebagai orang asing dan pendatang. Ya. Jadi kita melihat di sini suatu perbedaan. Ya. Kalau kita ini semua tidak ada dalam garis keturunan yang dirunut mulai dari Nuh. Ya, kalau Nuh mungkin kita ada ya. Karena dari Nuh itu muncul 3 nama penting di dalam generasi manusia. Sem, Ham, dan Yafet. Sem menduduki seluruh benua Asia. Itu dia dominannya di situ. Nah, kalau menduduki seluruh benua Asia, keturunan Semit, kalau di dalam istilah antropologi, sosiologi, Semit ya menduduki seluruh Asia. Nah, kita termasuk keturunan Sem. Kemudian Hamid ya, atau di dalam istilah sosiologi antropologi Negroid. Nah, itu termasuk di dalam benua Afrika. Kemudian Yafeit, atau di dalam istilah sosiologi antropologi Kaukasoid, itu orang-orang Eropa.
benua Eropa. Jadi kita hanya percikan-percikan kecil dari keturunan Sem, ya. Memang keturunan Sem itu maka akan nanti muncul Abraham. Tapi sebelum Abraham, kita terpisah di sini. Terpisahnya di mana? Pada zaman Nimrod. Terjadi difusi kebudayaan yang besar-besaran, persebaran kebudayaan di sana. Sehingga mulai turun-turun terpisahnya jauh kita dari keturunan Sem, maka kita juga di Indonesia ini termasuk orang kafir. Jadi kita termasuk orang yang jauh, ya, orang asing, pendatang, tidak masuk hitungan. Demikianlah kamu. Tapi Rasul Paulus bilang begini, ayat 19, ini beritanya yang sangat menggembirakan kita semua. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Katakan amin. Kita sudah masuk di dalam anggota kerajaan Allah, warga negara sorgawi, anggota keluarga Allah. Bagaimana nanti peristiwa dan kejadiannya di sini? Maka itu sebabnya saya mau menghimbau kita semua pada hari ini bahwa ibadah perjamuan suci yang kita lakukan setiap minggu pertama di bulan di tahun yang berjalan pada bulan itu, setiap minggu pertama kita merayakan perjamuan suci. Di situ kita akan mendapatkan makna yang sangat besar, bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, darahnya yang mencuat dari batok kepalanya karena mahkota duri, kemudian mengalir tetes darah dari telapak tangannya dan kemudian telapak kakinya. Semua itu merupakan saksi sejarah bagi kita semua bahwa ketika darah menetes dan mengalir, ketika bilur-bilur keluar dari tubuh Yesus, disitulah satu peristiwa yang luar biasa, di mana Yesus Kristus menjadikan kita bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Puji Tuhan. Selanjutnya, berita selanjutnya di sini, mari kita lihat ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, kita mulai mengenal di sini bangunan rumah Allah, di mana sudah ada komunitas keluarga Allah, dan kita sendiri yang akan membangun pembangunan rumah Allah itu. Jadi saya sebetulnya di dalam kurikulum pemuridan ini, dalam minggu-minggu kalau kita misalnya bisa melihat, mencerna setiap berita-berita yang disampaikan, sebenarnya dalam beberapa waktu-waktu ini saya sedang berbicara tentang komunitas. Itu sangat penting, ya, komunitas, persekutuan bersama-sama, komunitas. Dan ketika kita mulai dibangun, dan pembangunannya itu harus jelas di atas dasar para rasul. Artinya, kalau kita bicara mengenai kerasulan di sini, rasul-rasul gereja mula-mula itu tugasnya itu jelas. Dia meletakkan pengajaran yang hakiki, yang mendasar, supaya tidak bergeser dari semua ajaran-ajarannya. Memang ada banyak juga di dunia ini, ada banyak komunitas, tapi
Kalau komunitas itu tidak berpatokan pada ajaran-ajaran kitab suci yang diletakkan oleh para rasul, ini adalah komunitas palsu. Ini bangunan yang tidak memenuhi kriteria ilahi. Dan bangunan yang memenuhi kriteria ilahi adalah bangunan yang dibangun di atas dasar para rasul. Ajarannya itu jelas, ya, dalam firman Tuhan. Pokoknya patokannya begini saja. Semua ajaran-ajaran di dalam gereja Tuhan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab atau kitab suci, itu adalah ajaran yang tidak dibangun oleh para rasul. Selesai. Ya. Ada di dunia ini ada gerejanya yang namanya Gereja Allah yang Maha Kuasa. Dan salah satu lagu dari Gereja Allah yang Maha Kuasa, keren namanya ya, Gereja Allah yang Maha Kuasa. Salah satu lagunya dalam liriknya itu, wah, dia punya musik bagus. Saya pertama dengar intronya, wah, menarik saudara. Secara manusia yang memiliki rasa, karena musik itu adalah bahasa komunikasi yang menerobos perasaan. Itu definisi dari musik. Jadi dia menembus rasa. Saya terlena di dalam intronya. Begitu dia masuk liriknya, apa dia bilang? Ya, firman Allah adalah penghalang untuk karya Roh Kudus bekerja. Nah, itu dia. Jadi mereka sudah tidak pakai firman Tuhan lagi, tetapi mau pakai bagaimana itu Roh Kudus mau bicara. Jadi tema-tema lagunya itu mereka mengatakan firman Allah menjadi penghalang bagi pekerjaan Allah di dunia ini. Jadi firman Tuhan sudah tidak dipakai. Nah, ini bertentangan dengan ayat 20 Efesus pasal 2, di mana kita harus tahu bahwa gereja itu dibangun di atas dasar para rasul. Kemudian yang kedua, dibangun di atas dasar profetik, berita yang segar, berita kenabian. Nah, ini juga penting untuk melakukan koreksi-koreksi di dalam gereja Tuhan. Kalau gereja itu sudah menyimpang dari ajarannya, maka kenabian itu muncul. Berita profetik akan mengatakan, "You salah, kembali bertobat." Makanya kalau metafora atau gambaran dari 5 jawatan ini, selalu gambarannya seperti jari-jari manusia. Ya, kalau jempol ini rasul. Kenapa? Oh, pelayanan kerasulan keren, saudara. Cuma sekarang sudah tidak ada lagi dibilang Rasul Samuel Lasa. Wah, tidak ada lagi itu rasul yang lain. Cuma pelayanan kerasulan dari setiap hamba-hamba Tuhan itu bisa muncul. Ya. Jadi pelayanan kerasulan ini mantap kalau dia memberikan pidato atau memberikan pengajaran-pengajaran mengurai, dia mempertahankan. Wah, itu luar biasa. Dia biasa tampil di depan umum. Mantap. Ya. Kemudian yang ini nabi. Nah, ini nabi ini yang banyak tidak disuka orang. Kenapa? Kamu salah ya. Nah, itu nabi. Dia mulai mengoreksi, mengkritisi banyak hal, tapi sesuai dengan landasan firman Tuhan. Kalau yang ini penginjil, dari semua jari kalau dibikin begini, mana yang paling menonjol saudara? Paling tinggi. Wah, penginjil. Penginjil itu selalu kalau dia mau bergerak ada pamflet, flyer. Kalau sekarang dibilang flyer. Kalau pamflet itu anak milenial dan generasi berikutnya dorang apa itu pamflet? Flyer, ya. Flyer muncul, hadirilah. Ya.
kebaktian kebangunan rohani, kesembuhan ilahi. Nah, ini penginjil ini. Penginjil kalau tidak ada karunia-karunia kesembuhan ilahi, ya, di lapangan-lapangan terbuka, mereka penginjil. Kalau yang jari manis, gembala. Nah, gembala. Kenapa? Wah, ini jari manis, tidak terlalu, tapi saudara, pada umumnya, pada intinya mau di kanan atau di kiri, ini gembala ini selalu ada hiasan di jarinya. Apa ini? Ya, cincin. Wah. Jadi gembala, kebanyakan orang-orang pendeta-pendeta semua ini selalu mau mengejar ini gembala karena ada cincin di sini, saudara. Ya, tapi saya pikir tidak usah kita cari yang ini, tapi memang karunia atau jawatannya ini gembala, ya. Yang terakhir kasihan dia, kecil, mareno, ya. Ini dibilang guru. Guru ini, ya, ini banyak tugasnya, saudara. Kalau ya mau membersih di tempat yang apa, ini dia bisa menggali sesuatu yang rahasia yang besar, yang luar biasa. Itu guru. Orang yang tidak bisa, orang tidak memikirkan sampai di situ, dia pikir semua, ya, membersihkan, ya, di bagian tubuh kita yang harus membutuhkan ini, saudara. Ya, itulah bagian-bagian yang harus ada di dalam tubuh Kristus. Tetapi di dalam jawatan-jawatan ini ada kalimat berikutnya lagi, ya, dikatakan begini, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ingat, saudara, dalam bangunan rohani ini fondasinya adalah Kristus. Rasul itu hanya dikasih kewenangan, nabi, penginjil, guru, dan gembala dikasih kewenangan untuk supaya batu penjuru ini diletakkan pada tempat yang tepat di dalam bangunan tubuh Kristus. Itu tugasnya. Jadi sebenarnya intinya adalah batu penjuru ini yang disebut di dalam Matius pasal 16 ayat 19, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi batu karang atau batu penjuru itu adalah Kristus. Jadi saya mau katakan pada hari ini bahwa gereja yang tidak berdasar pada Yesus Kristus adalah gereja yang sesat. Apa yang Yesus buat, ajarkan, muridkan 12 murid itu, saudara baca saja ulang kali Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca terus Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara akan mendapatkan ajaran-ajaran Yesus yang hakiki dan utuh di dalam pengajarannya. Kalau mau suka berkembang lagi, Kisah Rasul dan surat-surat Rasul. Surat-surat Rasul itu adalah surat-surat yang mengembangkan, ya, inti dari ajaran Yesus. Jadi semua surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul itu diambil dari Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini dia punya prosedur dalam menyusun kitab-kitabnya, saudara-saudari sekalian. Jadi kita semua ini harus memiliki dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru, dasar yang besar. Kenapa batu penjuru? Batu penjuru itu di dalam tradisi Yunani kalau membangun, dia adalah batu pertama yang terus ditanam itu kalau mereka juga punya tradisi untuk meletakkan batu. Jadi batu pertama itu yang bisa melihat keseluruhan bangunan itu, yang menentukan arah. Nah, itu para arsitek Yunani dulu. Mereka lebih memahami dan tahu itu. Saya hanya memberikan kata pengantarnya. Jadi batu itu ditaruh untuk menentukan arah dari satu bangunan di dalam kekuatannya dan sebagainya.
dalam arsitektur Yunani di masa yang lampau. Tetapi saudara-saudara sekalian, ini yang saya mau katakan. Di atas batu karang itu, ya, di atas batu karang itu ada batu-batu yang lainnya yang akan memberikan kita satu pemahaman yang baru, ya, satu pemahaman yang baru di dalam hal ini. Saya akan memberikan beberapa ayat penting yang kita bisa nikmati pada kesempatan ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi, ya? Disinilah kita akan menemukan nantinya bagian yang sangat penting ini. Nah, saya ingin kita melihat di dalam kitab suci, ya. Kita adalah batu-batu yang hidup. Nah, saya akan melihat dulu bagaimana ayat ini dinyatakan, ya. Batu yang hidup. Ayat yang ke-21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, jadi rapi tersusun. Jadi kita juga akan melihat di dalam teks kitab suci mengenai batu-batu yang dinyatakan di dalam kitab suci kita. Ya, saya sedang mencari ayat ini. Coba tolong Ibu Gembala bisa mencari ayat itu sebagai batu-batu yang hidup. Itu di dalam Efesus juga ada, kemudian juga di dalam surat Petrus. Jadi kita ini disebut sebagai batu-batu yang hidup, yang diletakkan, disusun di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita ini adalah komponen batu-batu yang hidup. Silakan dibacakan, ya. Ayat berapa duluan? Iya. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Tolong dibaca dan ditampilkan di multimedia, kita bisa melihat di situ, ya. Silakan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Terus, nah, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, kita lihat di sini. Kita semua ini batu yang hidup. Nah, di sini saya mulai memunculkan tentang, tadi saya berbicara tentang urutan-urutan pembangunan rumah rohani kita. Sekarang mungkin ada yang bertanya, di mana inti dari topik yang sudah disampaikan tadi, dibangun bersama dalam kasih. Nah, saya akan masuk pada intinya. Dibangun bersama. Kita semua ini adalah batu-batu hidup yang dibangun bersama. Yang di dalam Efesus pasal 19 pasal 2 ayat 19 sampai 22, kita ini disusun, rapi tersusun. Artinya dibangun bersama itu adalah rapi tersusun. Rapi tersusun yang ada hubungannya dengan dibangun bersama. Ini
kita akan melihat nantinya satu bagian yang sangat penting di dalam penjelasan ini, bahwa tak ada satu batu yang bisa tersusun jika tidak ada yang merekatkan. Nah, dulu saya penasaran nih, waktu mengkhotbahkan itu saya baru tamat sekolah Alkitab. Saya penasaran dengan ayat ini. Kok ada yang dibilang batu hidup? Ya, saya mencari beberapa tukang untuk mengkonfirmasi apa sebetulnya yang disebut dengan batu hidup dalam konteks bahasa para tukang. Saya kurang tahu di sini sudah memahami dan mengerti. Banyak tukang saya temukan tidak dijawab, tapi ada satu tukang yang kemudian berani menjawab tentang hal itu. Apa sih maksudnya batu hidup? Oh, batu hidup itu adalah batu yang ketika tersusun dan di antaranya dilapisi dengan semen-semen itu bisa merekat. Ternyata ada batu yang tidak bisa merekatkan diri pada rekatan-rekatan itu. Kita harus menjadi batu-batu yang hidup. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata ada batu yang tidak bisa melekat dengan batu yang lainnya. Ini jadi persoalan, saudara. Berarti kalau dia tidak melekat, jadi kalau batu yang tidak melekat dengan batu yang lainnya pada waktu disusun kemudian campuran itu diberikan, itu apa artinya? Ya, batu yang mati. Batu yang mati adalah batu yang tidak bisa melekat satu dengan yang lain. Jadi di sini kita harus memposisikan kita menjadi batu yang hidup sehingga bisa melekat. Nah, saya akan memunculkan satu ayat yang sangat penting, dan ini yang saya akan bicarakan agak sedikit lebar pembahasannya untuk sebentar malam, ya. Di dalam Efesus, Kolose pasal 3 ayat yang ke-14, di situ dikatakan begini: dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi semua material itu dihubungkan dengan pengikat. Kalau dia materialnya kayu, untuk bisa merekatkan satu bagian-bagian itu ada pen dan juga ada paku. Nah, itu yang disebut dengan pengikat. Sangat menarik sekali di sini. Ada satu filosofi yang dimunculkan oleh Rasul Paulus di dalam tulisan ini, namanya filosofi Sundesmos. Nah, mungkin baru kali ini dengar itu Sundesmos, ya. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang naskah aslinya bahasa Yunani, kata Sundesmos ini selalu ada, digunakan oleh rasul-rasul dalam tulisan kitab bahasa Yunani. Nah, kata Sundesmos inilah yang diartikan di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 itu sebagai pengikat. Jadi kata pengikat, terjemahan pengikat ini diterjemahkan dari kata Sundesmos. Nah, sebentar malam saya akan banyak bicara mengenai filosofi Sundesmos. Tapi salah satu bagian yang paling penting yang saya akan jelaskan dalam konteks bangunan itu, Sundesmos itu bisa di dalam bangunan seperti semen yang bisa merekatkan batu-batu yang tersusun. Coba kalau ada tukang di sini, oh saya mau bangun bangunan, dia sudah susun batu, ya mungkin dia bikin bagaimana caranya supaya batu tersusun. Itu kalau orang sonton sedikit saja, pigi, ya rubuh saudara. Biar lagi batu bagaimana disusun-susun, rubuh. Tidak bisa. Yang lebih kuat itu apa? Taruh semen, taruh di bawah, lagi semen, baru aturnya lagi bagus, bukan sembarang-sembarangan. Ya,
pantas saja waktu kita kerja bakti, gembala-gembala sidang untuk kantor wilayah, kantor majelis wilayah di sana, semua kerja bakti. Wah, dia taruh saja batu itu, karena bukan tukang, dia taruh. Nanti itu tukang kasih yang kurang atur-atur, begini baru semen bisa ditaruh, ya. Nah, ini juga ada ilmunya dalam meletakkan ini. Rasul Nabi yang bisa menaruh, ya, meletakkan batu-batu itu supaya semua bisa rapi dan bisa saling merekat satu dengan yang lain. Jadi sundesmos itu artinya dia bisa menyatukan komponen-komponen yang bermacam-macam ini, bisa satu semua, bisa tersusun rapi. Karena apa? Ada ikatan, ada sundesmos yang bisa merapikan itu. Tubuh Kristus atau gereja Tuhan, bangunan Yesus Kristus, bangunan rumah Allah bisa runtuh kalau tidak ada sundesmos atau yang merekatkan, yang mengikatkan bangunan itu. Maka dari itu Kolose 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi komunitas bangunan rumah Allah hanya bisa tersusun rapi dengan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin orang mau cari-cari apa itu makna yang terselubung dari kasih. Kalau saya mau definisikan begini saudara, kasih itu adalah mengambil satu sikap untuk tunduk satu sama yang lain. Jadi tidak ada yang lebih di situ, ketertundukan. Kalau semua kita tunduk satu sama lain, saling menghormati, ya, saling kalau di jalan dilarang saling mendahului. Ada ayat Alkitab dibilang, biarlah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, itu coba biasakan itu saudara. Tiap hari nih ketemu mak, halo mak, shalom, luar biasa, sehat, mantap, ya. Ketemu sesama kita, bagaimana kabar? Bale, luar biasa. Itu saling ketertundukan, kita yang duluan mengucap. Jangan bajalan, nanti dia yang duluan hormat pak kita. Karena tidak tahu ini gembala rayon. Baru gembala rayon sombong. Ya? Saya pikir tidak ada gembala rayon di sini yang begitu ya. Di sana banyak. Ya, coba lihat ini. Kita mulai. Saya membiasakan diri dengan itu. Apalagi kalau saya orang-orang tua itu, saya hormati. Halo mak, apa kabar? Sehat? Luar biasa. Dan juga anak-anak. Karena mereka itu generasi. Ces dulu. Kenapa? Ini bukan buatan, bukan settingan saudara. Ini alami dari saya. Saya tidak mau dalam kehidupan ini settingan. Ya. Tapi ini alami. Keluar, natural. Kenapa? Kita mau saling mendahului dalam memberi hormat. Siapapun yang kita temui, ini adalah pengikat di dalam satu tubuh. Kalau ini yang kita lakukan di dalam komunitas El Shaddai, wow, luar biasa. Nanti ini menjadi kesaksian yang hidup di luar sana. Amin. Tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri semua, dan kita harus menikmati bangunan rumah Tuhan yang sementara kita bangun menuju kemuliaannya. Kenakanlah kasih di atas semuanya itu. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya, puji Tuhan.